Interprofessional education adalah praktik kolaborasi antara dua atau lebih profesi kesehatan yang saling mempelajari peran masing-masing profesi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, di sini masing-masing prodi kesehatan memiliki peran yang sama pentingnya dalam membangun dan meningkatkan kolaborasi interprofesi. Pada video ini, kami akan memaparkan peran dari masing-masing prodi dalam kolaborasi IPE terkait dengan kasus HIV. HIV sendiri merupakan suatu virus yang menginfeksi sel darah putih yang dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh sehingga menyebabkan fungsi tubuh seseorang itu menjadi lebih rentan mengalami infeksi terhadap suatu penyakit. Sedangkan, AIDS sendiri merupakan suatu kumpulan tanda dan peradangan yang terjadi karena rusaknya sistem kekebalan tubuh seseorang akibat infeksi virus HIV. Peran dokter dalam meningkatkan kolaborasi interprofesi dalam menangani kasus HIV/AIDS adalah dengan memberikan pelayanan medis pada pasien sesuai dengan standar prosedur dan juga operasional profesi. Misalnya seperti pemberian antiretroviral, pemberian obat simptomatik, dan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Tentu saja pelayanan medis ini memerlukan bantuan dari profesi lain dengan komunikasi yang baik dan harus selalu berorientasi pada kesembuhan pasien. Selain itu, dokter juga harus selalu menambah pengetahuan dan juga mengikuti perkembangan dari ilmu kedokteran. Peran dokter dalam meningkatkan kolaborasi interprofesional antara dokter dengan profesi-profesi lainnya mengenai kasus HIV/AIDS ini adalah untuk menangani dalam segi pencegahan seperti retroviral dan juga penanganan simptomatik. Dan juga kita di sini juga harus belajar untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk melihat ke depannya bagaimana supaya penderita dapat memiliki kualitas hidup yang terus menjadi lebih baik lagi, serta juga edukasi masyarakat dalam pencegahan maupun dalam perjalanan hidup mereka kalau mereka sudah terjangkit sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Adapun peranan dokter dalam kasus ini yaitu melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang pada pasien, lalu menentukan diagnosis suspek atau terkonfirmasi, fase penyakit, klasifikasi dan derajat keparahan, serta menentukan pasien apakah rawat jalan atau rawat inap, dan juga memberikan tata laksana terapi komprehensif pada pasien. Peran dan kontribusi dokter gigi dalam menangani kasus HIV adalah dengan mau berperan sebagai narasumber dan penyuluh terkait informasi seputar HIV, mampu juga mengenali manifestasi oral dari infeksi virus HIV, dan juga menerapkan prinsip kewaspadaan universal pada setiap pasien untuk mencegah penyebaran dan penularan dari infeksi virus HIV. Contoh prosedur kewaspadaan universal seperti penggunaan sarung tangan, masker, sterilisasi dan disinfeksi dari alat dental, dan juga penggunaan peralatan sekali pakai. Tenaga kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan ikut berkontribusi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui upaya-upaya program pencegahan penyakit. Dalam menangani HIV/AIDS, tenaga kesehatan masyarakat berupaya dalam upaya promosi kesehatan dengan melakukan penyuluhan kesehatan kepada orang-orang yang berisiko atau rentan terkena HIV/AIDS untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat penyakit HIV/AIDS. Selain itu, tenaga kesehatan masyarakat juga berperan penting dalam meningkatkan upaya layanan kesehatan dan meningkatkan keterlibatan serta kesadaran masyarakat dalam upaya mencegah penyakit HIV/AIDS. Peran tenaga kesehatan masyarakat sangat penting dalam menangani kasus HIV. Berikut beberapa peran utama kesehatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan HIV. Yang pertama yaitu pendidikan dan penyuluhan. Kesehatan masyarakat berperan penting dalam menyediakan informasi, pendidikan, dan penyuluhan kepada masyarakat tentang HIV/AIDS. Mereka dapat mengadakan kampanye pencegahan HIV, memberikan materi edukasi kepada individu dan kelompok, serta memberikan informasi tentang cara penularan, gejala, pengujian, pengobatan, dan tindak pencegahan. Yang kedua, yakni dapat melakukan deteksi dan tes HIV. Kesehatan masyarakat dapat membantu dalam menyediakan akses yang mudah dan terjangkau untuk pengujian HIV, seperti dapat mendirikan pusat kesehatan atau klinik di komunitas yang memberikan tes HIV kepada individu yang membutuhkan. Selain itu, kesehatan masyarakat dapat melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya pengujian HIV secara rutin. Selain itu, kesehatan masyarakat dapat memberikan konseling dan dukungan, serta pengawasan epidemiologi. Yang terakhir, kesehatan masyarakat harus melakukan kolaborasi dengan pihak terkait, yakni bekerjasama dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga kesehatan, dan kelompok masyarakat terkait untuk meningkatkan upaya penanganan HIV/AIDS. Sekian dari saya, terima kasih.
Gangguan multisistem yang mempengaruhi pasien HIV dapat berdampak pada kondisi pernapasan, neurologis, muskuloskeletal, dan nyeri serta penurunan kebugaran tubuh dan fungsi secara umum. Fisioterapis dapat merumuskan dosis latihan resistensi progresif dan latihan aerobik dengan intensitas sedang yang memiliki manfaat fisiologis dan juga manfaat imunologi yang signifikan bagi orang dengan HIV. Latihan tentunya dapat disesuaikan dengan kondisi pasien kronis maupun akut. ODHA mengalami berbagai masalah psikologis mulai dari kecemasan, stres, hingga depresi. Banyak juga dari mereka yang memperoleh stigma negatif dan diskriminasi dari lingkungan sosial. Nah, peranan mahasiswa psikologi dalam menanggapi kasus ODHA salah satunya yaitu dengan memberikan psikoedukasi kepada ODHA terkait penerimaan diri, gaya hidup, manajemen stres, dan manajemen emosi. Keluarga sebagai orang terdekat juga perlu diberikan psikoedukasi terkait pentingnya support system. Adapun stigma di masyarakat terjadi karena kurangnya pengetahuan. Psikoedukasi yang jelas terkait cara penanganan, cara pencegahan HIV/AIDS dapat membantu mengurangi kecemasan, ketakutan, dan juga prasangka buruk terhadap ODHA. Peran perawat dalam kolaborasi antar profesi dalam menangani kasus HIV/AIDS yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan atau caregiver. Dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat menggunakan pendekatan proses keperawatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Perawat mengintegrasikan kebutuhan individu secara holistik, yakni dengan mempertimbangkan aspek bio, psiko, sosial, dan spiritual. Perawat bersama dengan pasien membuat rencana perawatan berdasarkan keyakinan mereka yang unik tentang kesehatan, latar belakang budaya dan nilai-nilai sehingga intervensi yang diberikan berfokus pada respon pasien. Peran farmasi dalam kolaborasi interprofesi dalam menangani kasus HIV/AIDS meliputi penyediaan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan pasien seperti obat antiretroviral, pemantauan dosis, interaksi obat, dan manajemen efek samping obat, pemberian edukasi kepada pasien terkait penggunaan obat-obatan tersebut, serta pemantauan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Setiap program studi dalam kolaborasi IPE mempunyai peran penting dalam penanganan kasus HIV. Misalnya program studi kedokteran dan keperawatan dapat merawat pasien secara langsung. Sementara program studi psikologi dapat membantu pasien dalam mengatasi stigma dan masalah psikologis yang terkait dengan HIV. Kemudian pada program studi kesehatan masyarakat dapat memberikan edukasi dan dukungan kepada masyarakat dalam hal pencegahan dan pengendalian HIV. Kemudian program studi fisioterapi dapat memberikan perawatan fisik yang dibutuhkan oleh pasien HIV melalui latihan terapi. Serta program studi farmasi dengan memberikan informasi kepada pasien dalam hal pengobatan HIV. Dengan peran dari masing-masing prodi, kita sebagai calon tenaga kesehatan dapat mempersiapkan diri untuk bekerja tim dan mengembangkan komunikasi serta kolaborasi yang diperlukan dalam praktik kesehatan yang efektif. Baik, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa masing-masing profesi kesehatan itu memiliki peran yang sangat pentingnya. Oleh karena itu, marilah kita saling menghormati dan menghargai antar profesi agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan saya akan akhiri dengan pantun. Beli bakwan ke kota Birma, pergi ke sana naik kereta. Ayo kawan bekerja sama agar tercapai cita-cita. Terima kasih.